Pernyataan mengejutkan publik Vietnam. Sombongnya bukan main. Publik Vietnam sebut pemain mereka bikin timnas Indonesia ketakutan jelang Piala AFF 2024. Sampai sebut timnas Indonesia akan ketar-ketir saat hadapi negaranya. Gak takut malukah? Pernyataan mengejutkan pengamat Malaysia. Resmi turunkan timnas U22 ke Piala AFF 2024. Pengamat Malaysia sebut timnas Indonesia berpotensi hilangkan kompetisi Piala AFF. Ini alasannya. Seketika air mata bisa menetes. Akhirnya terungkap. Ternyata Tom Haye sempat berniat untuk pulang ke Belanda sebelum laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Akui gelisah dan perasaan campur aduk. Ini penyebabnya. Akui kecerdasan Shin Tae-yong. Mantan pemain timnas Indonesia Titus Bonai yakin Shin Tae-yong akan bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sebut hal ini jadi alasan utama. Saking cintanya, ini nazar istimewa Shin Tae-yong yang dikenal toleran jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mengejutkan, tak mampu kalahkan timnas Indonesia. Roberto Mancini ungkap penyesalan mendalam karena pilih tangani timnas Arab Saudi. Simak 6 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Pernyataan mengejutkan publik Vietnam. Sombongnya bukan main. Publik Vietnam sebut pemain mereka bikin timnas Indonesia ketakutan jelang Piala AFF 2024. Sampai sebut timnas Indonesia akan ketar-ketir saat hadapi negaranya. Gak takut malukah? Publik Vietnam menyombongkan salah satu pemainnya yang dipanggil ke ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bahkan diklaim sampai ketakutan dengannya. Vietnam penuh percaya diri menatap ASEAN Cup 2024. Tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Meski melalui tahun 2024 dengan begitu buruk saat dipertemukan dengan timnas Indonesia, kesombongan publik negeri nasi tak hilang. Jelang bertemu di fase grup ASEAN Cup 2024, masyarakat Vietnam melalui salah satu media lokalnya menyebut Indonesia ketakutan. Lebih spesifiknya lagi, Vietnam merasa jika timnas Indonesia takut terhadap salah satu striker yang mereka miliki saat ini. Sebanyak 30 pemain dipanggil Kim Sang SIK memperkuat timnas Vietnam dalam persiapan tampil di ASEAN Cup 2024 pada Desember mendatang. Saat ini para pemain yang dipanggil tengah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Ada 6 striker yang dibawa, dan salah satunya Nguyen Tin Linh. Pemain inilah yang diklaim media Vietnam membuat timnas Indonesia ketakutan. Tin Linh memang merupakan striker sempurna untuk Vietnam saat ini. Produk lokal dari Liga Vietnam, Felix, yang punya catatan gacor. Di musim 2024 hingga 2025, Tin Linh sudah mencatatkan 9 pertandingan untuk timnya. Beckhamax Binh Duong dengan menorehkan 7 gol dan 1 assist. Tin Linh juga berhasil mencetak 1 gol saat sekali diturunkan di Piala Vietnam. Striker ini memang memiliki taji. Apalagi riwayat mengerikannya berhadapan dengan timnas Indonesia. 2 golnya di semifinal Piala AFF 2022 membuat skuad Garuda tersingkir. Karena itu, tak heran jika publik Vietnam menyebut timnas Indonesia sangat ketakutan dengan pemain yang satu ini. Saat menjalani pemusatan di Korea Selatan, Tin Linh juga sukses mencetak 1 gol dalam laga uji coba melawan Ulsan Citizen Club. Indonesia sangat takut terhadap striker Vietnam. Tulis Tetao 247 VN pada Rabu, 27 November 2024. Publik Indonesia menilai Nguyen Tin Linh sebagai striker paling berbahaya di skuad timnas Vietnam. Analisa tersebut cukup valid karena Tin Linh dipastikan akan menjadi andalan nomor 1 timnas Vietnam. Penyerang berusia 27 tahun itu juga diprediksi bakal menjadi kapten timnas Vietnam di Piala AFF 2024 mendatang. Absennya Du Hang Dung dan Quang Ngoc Hai memperkuat potensi tersebut. Tin Linh ditunjuk karena pengalamannya. Hal ini tentu menarik dinantikan, mengingat sepanjang 2024, Vietnam selalu menelan kekalahan kala bersua timnas Indonesia. Tin Linh pun gagal menambah pundi-pundi golnya ke gawang skuad Garuda dan dibuat tak berdaya pada 3 pertemuan terakhir.
Akankah Tin Lin benar-benar jadi momok timnas Indonesia? Atau masa kejayaan sang pemain sudah habis? Pernyataan mengejutkan pengamat Malaysia. Resmi turunkan timnas U22 ke Piala AFF 2024. Pengamat Malaysia sebut timnas Indonesia berpotensi hilangkan kompetisi Piala AFF. Ini alasannya. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Zakaria Rahim, menyoroti langkah timnas Indonesia yang menggunakan skuad U22 untuk ASEAN Cup 2024 atau yang sering disapa Piala AFF. Zakaria Rahim sejatinya memaklumi keputusan timnas Indonesia tersebut. Hal ini tak terlepas dari jadwal padat yang dimiliki skuad Garuda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia juga harus tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior, sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim, dilansir dari Harian. Namun, Zakaria Rahim berharap langkah timnas Indonesia tersebut tak diikuti negara lain. Zakaria Rahim khawatir ajang Piala AFF nantinya bakal menghilang. Pasalnya, sudah ada kompetisi di Asia Tenggara yang memainkan pemain U23 yakni SEA Games. Tentu ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand, dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, ucap Zakaria Rahim. Terakhir, Zakaria Rahim meminta agar seluruh peserta Piala AFF seharusnya menurunkan skuad terbaiknya. Semua bertujuan agar Piala AFF tetap seru untuk ditonton. Saya tidak heran jika ada kekuatan yang tidak melepas pemain terbaik yang kami miliki untuk Piala AFF ini. Kita ingin kejuaraan Piala AFF ini bisa membangkitkan semangat para pemain, pelatih bahkan supporter, ucap Zakaria Rahim. Sementara itu, ASEAN Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Malaysia nantinya tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, Thailand, Timor Leste. Di sisi lain, timnas Indonesia tergabung di grup B. Tim asuhan Shin Tae-yong nantinya bersaing dengan Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Seketika air mata bisa menetes. Akhirnya terungkap, ternyata Tom Haye sempat berniat untuk pulang ke Belanda sebelum laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Akui gelisah dan perasaan campur aduk, ini penyebabnya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, ternyata diselimuti perasaan yang campur aduk ketika timnya berhasil menumbangkan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Tom Haye dihantui kegelisahan menjelang duel antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Selasa, 19 November 2024, malam WIB itu. Beberapa jam sebelum laga, kekasihnya memberi kabar buruk karena anak bungsunya harus dilarikan ke rumah sakit. Dia tak menyebut secara spesifik apa yang terjadi. Namun, saat itu kondisinya sangat genting. Sebenarnya, beberapa jam sebelum laga melawan Arab Saudi, Bibi menghubungiku. Saya langsung terkejut karena di Belanda saat itu sudah malam hari, kata Tom Haye dalam siniarnya di kanal YouTube The Highway. Saya tahu pasti ada sesuatu yang buruk. Lalu, dia menangis dan mengatakan kepada saya bahwa dia sudah berada di rumah sakit bersama anaknya yang paling kecil. Sulit untuk menceritakannya secara detail, tambah dia. Awalnya, kekasih Tom Haye tak ingin memberitahunya karena timnas Indonesia akan menjalani laga yang krusial dan penting melawan Arab Saudi. Namun, Tom meyakinkan kekasihnya itu untuk tetap menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendapatkan penjelasan, Tom menyebut bahwa dirinya berencana untuk langsung pulang saat itu juga. Namun, kekasihnya itu memintanya pulang setelah pertandingan. Sebab, ia memahami pentingnya duel kali ini. Lalu, saya bilang bahwa saya akan berusaha pulang secepat mungkin. Namun, dia tetap bersikeras agar saya tetap bertanding, karena dia tahu betapa pentingnya pertandingan kali ini, ujar pemain Almere City ini. Ketika itu,
Saya juga tidak bisa berbuat banyak juga. Akhirnya, saya bilang jika saya akan berusaha pulang secepat mungkin. Saya beruntung staf dan semua orang di timnas Indonesia sangat membantu, tambahnya. Setelah itu, pemain berusia 29 tahun ini menerima kabar dari staf timnas Indonesia jika berhasil mendapatkan tiket penerbangan pada malam hari setelah laga. Situasi genting semacam ini membuat hatinya campur aduk. Sebab, di sisi lain, dia merasa gembira karena skuad Merah Putih mampu meraih kemenangan atas The Green Falcons. Namun, di sisi lain, dia tak bisa ikut merayakannya karena harus langsung pulang ke Belanda. Beberapa jam sebelum pertandingan, mereka memberitahu bahwa mereka sudah bisa menyediakan tiket penerbangan pada tengah malam. Ketika itu, perasaan saya sudah sangat campur aduk, kata dia. Tentu saja saya sangat bahagia dengan hasil kemenangan. Namun, sepertinya tidak ada banyak waktu untuk melakukan selebrasi. Saya harus langsung kembali ke hotel setelah laga mengambil barang-barang dan buru-buru menuju bandara. Lanjutnya. Setelah mendarat di Belanda pun, Tom langsung bergegas menuju rumah sakit. Dia harus menemani kekasihnya karena anak bungsunya itu sakit. Beruntung, kini kondisinya sudah membaik dan diizinkan dokter untuk pulang ke rumah. Beruntung saya bisa tiba tepat waktu di bandara. Setelah mendarat di Belanda, saya langsung berangkat menuju rumah sakit. Setelah momen itu, beruntung anak paling kecilnya bisa kembali pulang ke rumah, ucap dia. Sekarang dia masih menjalani pemulihan. Dia masih sakit sampai saat ini, jadi butuh waktu untuk sembuh. Kami bersyukur dia sudah bisa kembali pulang, tambah pemain kelahiran Amsterdam itu. Akui kecerdasan Shin Tae-yong. Mantan pemain timnas Indonesia Titus Bonai yakin Shin Tae-yong akan bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sebut hal ini jadi alasan utama. Timnas Indonesia dianggap punya kesempatan besar untuk menciptakan sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2026. Tim berlogo Garuda sedang bersaing sengit di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah memainkan 6 dari total 10 laga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, tim Merah Putih mencatat 1 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah. Hasil terkini sangat luar biasa. Timnas Indonesia berhasil menggasak satu di antara tim kuat Asia, yaitu Arab Saudi, dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 November 2024. Sepasang gol Marcelino Ferdinand membuat skuad Garuda kembali bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan poin 6. Tertinggal dari Jepang, poin 16. Terpaut 1 poin dari Australia, dan punya koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Masih ada 4 pertandingan tersisa yang akan dilakoni Timnas Indonesia tahun depan untuk memastikan langkah ke Piala Dunia atau terhenti. Pada Maret 2025, pasukan yang dilatih Shin Tae-yong ini dijadwalkan bertemu tuan rumah Australia 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta 25 Maret 2025. Kemudian pada periode Juni 2025, tim berlogo Garuda di dada itu akan menjamu Cina pada 5 Juni dan melawat ke Jepang untuk melakoni laga pamungkas di tanggal 10 Juni. Secara matematis, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 baik secara otomatis atau melalui putaran selanjutnya. 2 tim teratas masing-masing grup berhak mendapat tiket langsung ke putaran final Piala Dunia. Sementara penghuni peringkat ketiga dan keempat bisa kembali bersaing di putaran keempat yang akan berebut 2 tiket ditambah jalur playoff. Mantan pemain timnas Indonesia, Titus Bonai punya prediksi seputar kans Kelvin Verdong dan rekan-rekannya menatap 4 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tidak akan mudah, namun ia optimistis timnas Indonesia bisa melewatinya dengan segala potensi yang dimiliki. Kedalaman skuad ditunjang kehebatan Shin Tae-yong akan menjadi faktor penentunya. Persaingan di grup C masih sangat berat, melihat nama-nama lawannya membahayakan. Tapi skuad ini punya pemain yang luar biasa.
Dipandu oleh pelatih STY, Indonesia bisa bersaing dan lolos, ungkap Titus Bonai dalam percakapan di kanal YouTube Bicara Bola by Akmal. Kita bisa menang atas Cina dan Bahrain. Lawan Australia mungkin bisa mencuri 1 poin. Kuncinya bisa mengalahkan Bahrain dan Cina untuk lolos ke putaran keempat. Lanjut dia. STY punya kedisiplinan, attitude, dan materi bagus di timnas Indonesia. Dia bawa perubahan besar, tegas pria 35 tahun. Titus Bonai pernah memperkuat timnas Indonesia pada periode tahun 2012 sampai 2013. Ia memuji skuad Indonesia di bawah naungan Shin Tae-yong yang bukan kaleng-kaleng. Mayoritas pemain diaspora di skuad inti membuat kualitas timnas Indonesia sulit ditandingi. Timnas sekarang luar biasa. Pengamatan saya, lini depan mungkin ada kekurangan. Belum dapat chemistry di kedua sayap yang bisa membuat bek lawan kewalahan. Beber Titus Bonai. Dengan skill, umpan-umpan terobosan dari kedua sayap, di sini saya lihat belum berjalan baik, tuturnya. Pertahanan bagus, tengah juga, tinggal penyelesaian mencetak gol saja. Saking cintanya, ini nazar istimewa Shin Tae-yong yang dikenal toleran jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang dikenal menjunjung tinggi toleransi terhadap budaya dan agama para pemain pernah berbicara salah satu nazar terbesarnya selama membawa Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong benar-benar mengungkapkan nazarnya kepada salah satu media Korea Selatan perihal impiannya membesut timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Shin Tae-yong tengah menjadi juru taktik untuk timnas Indonesia yang sedang fokus bergulat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahwasanya timnas Indonesia saat ini telah mencatatkan 6 poin selama gelaran putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mulanya ST sapaan akrabnya berhasil membuat permainan anak asuhnya meraih 1 poin atas Arab Saudi pada laga perdana grup C. Tendangan penyerang keturunan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen sempat mengungguli papan skor pada babak pertama. Namun, pemain Arab Saudi membalasnya membuat skor akhir imbang 1-1. Kemudian, Jai Itzes dan kawan-kawan juga kembali meraih 1 poin saat lawan Australia. Meski Garuda berstatus sebagai laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Namun, Garuda sebenarnya hampir meraih poin penuh saat bertandang ke Bahrain. Sayangnya kemenangan skuad asuhan Coach Shin berhasil dirampok akibat keputusan kontroversial dari wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Saat kontra Cina, Garuda harus kehilangan poinnya karena ditekuk oleh tim dari negeri tirai bambu dengan skor 2-1. Lanjut, Garuda juga gagal meraih poin penuh saat lawan timnas Jepang. Bahkan Samurai Biru membuat anak asuh Coach Shin tidak berdaya dengan skor akhir 0-4. Meski begitu, timnas Indonesia berhasil merebut kemenangan dari Arab Saudi di laga kandangnya. Melalui kecerdikan Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol membuat skor berakhir 2-0. Shin Tae-yong sebenarnya enggan membebani anak asuhnya untuk bisa meraih posisi pertama dan kedua pada putaran ketiga. Bahkan harapan itu telah hilang sejak dibantai Jepang. Shin Tae-yong memiliki target bahwa timnas Indonesia harus bisa menempati posisi ketiga atau keempat pada putaran ketiga ini agar bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud. Saya tidak ingin membebani pemain dengan mengatakan hal-hal tak realistis, ungkap Shin Tae-yong dikutip dari Isplus, Rabu, 27 November 2024. Saya kira putaran ketiga kali ini harus menanamkan perjuangan paling keras, sambung dia. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu juga mengakui punya nazar penting apabila benar-benar membuat Garuda masuk Piala Dunia 2026. Ini menjadi impian terbesarnya selama membentuk permainan terbaik timnas Indonesia. Coach Shin menyebutkan bahwa dirinya akan menetap selamanya di Indonesia. Bahkan benar-benar ingin tinggal di tanah air pada sisa hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, katanya. Coach Shin mendapatkan kebahagiaannya sejak dipinang oleh PSSI yang dipercaya membawa Garuda melesat terbang lebih jauh sampai masuk Piala Dunia 2026. Pada 2019,
Ia telah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia sangat kental dengan budaya dan agama. Para pemain juga membutuhkan spiritualnya melalui cara ibadah masing-masing. Saat saya baru datang, saya berusaha untuk memahami budaya Islam, ujar Coach Shin kepada Sportal Korea dikutip Rabu. Suami dari Cha Yang-ju ini sampai rela mempelajari tentang agama Islam sebagai mayoritas kepercayaan dianut oleh pemain timnas Indonesia. Ada seorang dokter beragama Islam di Jakarta. Saya pun mengundangnya untuk mendengar budaya Islam selama sekitar 3 jam, terangnya. Dalam pertemuan itu, ia akhirnya enggan mengekang para pemain untuk selalu memenuhi kebutuhan ibadahnya terhadap kepercayaan agamanya masing-masing. Saya melakukannya dengan baik tanpa rasa tidak nyaman dalam latihan, tandasnya. Mengejutkan, tak mampu kalahkan timnas Indonesia. Roberto Mancini ungkap penyesalan mendalam karena pilih tangani timnas Arab Saudi. Mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, yang tak mampu mengalahkan timnas Indonesia, mengungkap penyesalan mendalam karena memilih menangani The Green Falcons. Timnas Indonesia sempat menghadapi Arab Saudi asuhan Roberto Mancini pada 5 September 2024 lalu di Jeddah. Itu merupakan laga pertama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan mereka meraih 1 poin penting. Gol Sandy Walsh bahkan sempat membuat timnas Indonesia unggul lebih dulu sebelum The Green Falcons menyamakan skor menjelang jeda turun minum melalui Musab Fas Al-Juair. Aksi Martin Paes di babak kedua, termasuk menghalau eksekusi penalti Salem Al-Dausari, terbukti penting untuk timnas Indonesia meraih 1 poin. Itu merupakan salah satu dari banyak laga yang mengecewakan untuk Arab Saudi ketika diasuh oleh Roberto Mancini. Sang juru taktik asal Italia meninggalkan negaranya pada September 2023 lalu, menanggalkan jabatan di timnas Italia setelah mendapatkan penawaran menggiurkan dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF. Namun, Mancini tidak melalui karir yang menyenangkan di Arab Saudi hingga SAF sepakat untuk mengakhiri kontraknya, yang seharusnya berlaku hingga 2027, lebih awal pada Oktober 2024 lalu. Kini menganggur, Roberto Mancini buka suara kepada media Italia, Il Giornale, dan mengaku menyesal karena meninggalkan timnas Italia untuk Arab Saudi. Meninggalkan tim nasional, Italia, adalah pilihan yang salah, satu hal yang tidak akan saya perbuat lagi, kata Mancini kepada Il Giornale. Posisi Mancini menjadi terguncang sejak Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022 dan kemudian ada permasalahan antara dirinya dengan Presiden Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, Gabriele Gravina. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah kegagalan lolos ke Piala Dunia. Meninggalkan tim nasional adalah pilihan yang salah, lanjutnya. Jika Presiden Gravina dan saya sudah berbicara, menjelaskan, mengklarifikasikan, keadaan mungkin tidak harus menjadi seperti ini, tambahnya. Di sisi lain, ex-pelatih Manchester City itu mengakui bahwa tawaran fantastis dari Arab Saudi begitu menggiurkan. Saya tidak membantah bahwa, untuk seorang pelatih, penawaran dengan nilai yang tinggi, meskipun itu lebih rendah daripada yang dilaporkan di media, menempatkan Anda dalam krisis, kata Mancini. Namun, itu bukan penentu. Itu memberi dampak, namun itu bukan satu-satunya saya meninggalkan kursi kepelatihan tim nasional Italia, sambungnya. Pada saat ini, Italia ditangani Luciano Spalletti, yang sedang berjuang untuk membawa Gli Azzurri ke putaran final Piala Dunia 2026.